Shalom. Senang malam hari ini bisa datang beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, amin. Bersyukur malam hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, amin. Tentu kita semua menikmati begitu limpahnya hadirat dan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Bahkan di akhir tadi, detik-detik akhir penyembahan, saya menikmati adanya pernyataan dari Tuhan. Yaudah, nanti siap ibadah saja kita bincang, oke? Firman Tuhan malam hari ini adalah, firman itu hidup dan berkuasa karena firman itu adalah pribadi Tuhan itu. Firman itu hidup, firman itu berkuasa, karena firman itu adalah pribadi Tuhan itu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama dengan Allah. Firman itu pada mulanya adalah firman. Pada mulanya artinya satu hal yang berwujud nyata tanpa ada titik awalnya, berarti kekal gitu. Berasal dari kekekalan dan sampai pada kekekalan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah itu, dan bersama dengan Allah berarti adalah pribadinya sendiri. Saya kasih ilustrasi. Ini contoh nyata. Beberapa waktu lampau, saya kasih tugas ke anggota kerja saya, katakanlah itu karyawan saya, untuk mengambil produk ke pabrik. Ketika saya menyuruh karyawan saya, supir dan helper, bawa mobil menuju pabrik untuk mengambil barang, saya nggak ikut, Bapak Ibu. Saya nggak ikut, saudara. Tetapi saya tuliskan di selembar kertas yang isinya begini. Kepada PT ini, dengan hormat, mohon diberikan kepada karyawan saya produk titik 2 ini sebanyak ini, produk ini sebanyak ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Tertanda Armanto Sinaga. Saya tulis di bawah nomor HP. Lalu kertas yang saya tuliskan yang merupakan surat pemberian kuasa tadi, saya serahkan ke karyawan saya. Lalu
karyawan saya, supir dan helper tadi membawa surat atau memo yang selembar yang saya tulis di secari kertas, dibawa menuju pabrik tempat pengambilan barang itu. Lalu pemilik pabrik yang diwakili dengan asisten atau bagian internal manajemen menerima kehadiran karyawan saya tadi dan menerima surat kuasa atau surat delivery order yang saya tuliskan tersebut. Lalu pihak perusahaan membaca, yang isinya menyatakan bahwa saya berikan perintah atau kuasa kepada anggota kerja saya untuk mengambil produk di pabrik itu. Lalu pemilik pabrik membaca surat itu. Lalu pemilik pabrik memberikan produk tersebut kepada anggota kerja saya atau karyawan saya. Pemilik pabrik memberikan barang tersebut kepada karyawan saya. Barang itu dimuat ke dalam mobil. Karena apa? Karena adanya surat yang saya berikan tadi. Surat yang isinya memberikan kuasa kepada anggota saya untuk mengambil produk itu. Coba kita tenangkan pikiran kita boleh coba bedah ilustrasi ini. Anggota saya pergi ke pabrik untuk mengambil barang tanpa ada kehadiran pribadi saya, Bapak Ibu. Anggota saya pergi ke pabrik mengambil barang tanpa kehadiran saya. Kenapa anggota pabrik itu bisa memberikan produk kepada karyawan saya walaupun saya tidak hadir? Saya nggak hadir, Bapak Ibu. Saya hanya berikan selembar surat. Bayangkan, Bapak Ibu boleh bayangkan, ini selembar kertas saya berikan isinya. Tolong diberikan produk ini sebanyak ini, produk ini sebanyak ini. Terima kasih, tertanda Armanto Sinaga, pemilik UD Maju Terus. Demikian, saya buat nomor HP. Lalu karyawan saya membawa surat atau kertas yang selembar ini ke pabrik. Pihak pabrik baca, lalu mereka berikan produk. Tapi saya nggak ikut. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa pihak pabrik mau memberikan produknya kepada karyawan saya saat karyawan saya datang ke pabrik itu untuk mengambil barang? Padahal saya nggak ikut, Bapak Ibu. Apa nilainya selembar kertas tersebut yang saya tuliskan surat perintah dan surat kuasa kepada karyawan saya untuk mengambilkan produk itu dengan kehadiran saya? Bapak Ibu, bahwa surat yang saya berikan kepada karyawan saya menuju pabrik mengambil produk sama dengan bahwa itu memuat kuasa atau otoritas saya sendiri sebagai pemilik satu usaha dagang, sehingga surat yang saya berikan itu memiliki kuasa di dalamnya. Tanpa kehadiran saya untuk menyertai anggota saya ke satu pabrik untuk mengambil barang, hanya dengan surat tadi itu sudah merupakan perwakilan daripada saya. Itu sudah menunjukkan jati diri saya di situ, itu sudah menunjukkan kuasa saya di situ, itu sudah menunjukkan keberadaan saya di situ. Loh, bagaimana saya bisa berada? Saya kan tinggal di rumah, saya kan utus anggota saya. Walaupun saya di rumah, Bapak Ibu, dan anggota saya pergi ke suatu pabrik,
Tapi dengan adanya surat tersebut, Bapak Ibu mungkin dapat mengerti hal ini. Dengan analogi yang saya sampaikan ini akan membuka pemahaman kita tentang otoritas daripada firman itu sendiri. Firman itu kalau disederhanakan adalah pernyataan pribadi, atau ungkapan pribadi, atau kekuasaan pribadi. Sama seperti surat tadi saya tuliskan, itu pernyataan pribadi saya atau firman saya sebagai manusia, atau pernyataan saya sebagai manusia. Yang di dalam pernyataan saya sebagai manusia, surat tersebut telah mengkandung kuasa daripada saya sebagai pemilik daripada usaha dagang, telah mengkandung pribadi saya di dalamnya sebagai orang yang punya kapasitas atau kekuasaan. Sehingga si pemilik pabrik dengan membaca surat itu, mereka menyadari bahwa di situ ada kuasa dan perintah saya dari salah satu usaha dagang yang memerintahkan dan memohonkan supaya produk itu diberikan kepada anggota saya. Si pemilik pabrik akan baca bahwa di situ terkandung perintah dan kuasa saya sebagai pemilik dari satu usaha dagang. Sehingga si pemilik pabrik yang punya otoritas dan kekuasaan, yang punya perintah terhadap karyawannya, akan memerintahkan karyawannya dengan otoritasnya untuk memenuhi apa yang saya perintahkan. Wow, luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu, anggota saya atau karyawan saya pergi ke pabrik tersebut tanpa ada surat memo atau surat perintah ini, apakah mereka punya kuasa untuk mendapatkan barang? Dan apakah pemilik pabrik itu akan memberikan barang? Apakah pemilik pabrik itu akan merasa adanya suatu perintah yang datang bagi mereka? Apakah pemilik pabrik itu akan merasa adanya suatu kuasa yang datang kepada mereka? Yang datang melalui anggota saya tanpa surat perintah, atau tanpa surat komando, atau tanpa surat delivery order? Pemilik pabrik Bapak Ibu tidak akan merasa bahwa ada perintah dan kekuasaan yang datang dari karyawan saya untuk memerintahkan pihak pabrik mengeluarkan produk pabrik mereka untuk diberikan kepada usaha dagang saya. Loh, bukankah anggota saya yang sama juga? Katakanlah namanya itu si A. Si A saya utus, sopir saya dan helper saya utus ke pabrik tersebut. Satu sisi dengan surat perintah, satu sisi tanpa surat perintah. Akan ada perbedaannya. Tanpa surat perintah, pemilik pabrik yang dikunjungin tidak akan merasakan adanya kekuasaan pada anggota saya. Tetapi saat anggota saya datang ke pabrik itu membawa surat perintah dari saya yang memohonkan supaya barang berikan, pemilik pabrik merasakan adanya kekuasaan yang dibawa serta oleh karyawan saya. Kuasa itu terkandung di mana? Di surat pernyataan saya. Kuasa itu terkandung di mana? Di surat perintah itu. Otoritas dan gambaran pribadi saya yang hadir terkandung di mana? Terkandung di surat perintah tersebut.
Bahwa demikian juga Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebagai orang Kristen kita tahu bagaimana Allah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya hanya dengan berfirman. Kecuali manusia karena pembentukan dari debu tanah. Hanya dengan berfirman, hanya dengan menyampaikan kalimat, jadi segala sesuatu yang disampaikan. Ketika Allah berfirman, itu sama dengan mengeluarkan kekuasaannya, mengeluarkan otoritasnya sebagai Allah. Sama seperti saya, ketika saya mengutus karyawan saya ke pabrik tersebut, dengan saya mengeluarkan firman pribadi atau pernyataan pribadi dalam secari kertas, sama artinya saya mengeluarkan otoritas dan kekuasaan saya, dan dibawa oleh anggota kerja saya ke pabrik tersebut. Haleluya. Lalu dalam Yohanes 1:14 tadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan bagaimana Tuhan Yesus semasa hidupnya, ketika dia berfirman, maka terjadi mujizat-mujizat. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus berfirman, sama artinya bahwa Tuhan Yesus mengeluarkan atau memerintahkan otoritas atau kekuasaan yang ada pada dirinya melalui perkataan tersebut. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku mau engkau sembuh. Sembuh. Karena ketika Tuhan Yesus berfirman, sama artinya dia mengeluarkan otoritasnya atau kekuasaannya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu. Ketika dia berfirman, bahwa otoritasnya keluar dan bekerja, Bapak Ibu. Ketika otoritas dan kuasa Tuhan telah disampaikannya, berarti Tuhan Yesus mengeluarkan kekuasaannya. Dan kuasa daripada Tuhan yang dicetuskan oleh firman-Nya tidak akan pernah kembali sia-sia. Sebab Tuhan berbicara, berkatanya hidup dan berkuasa. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit, bangunlah, angkatlah tilammu dan pergilah berjalan. Dia sembuh. Karena ada kekuasaan yang dikeluarkan Tuhan Yesus. Bagi orang tersebut, saat Tuhan Yesus berfirman. Haleluya. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada bersama kita. Karena Tuhan Yesus, firman itu sendiri. Dan firman Tuhan tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap seperti air pagi hari di atas daun lalu hilang menguap ketika matahari meneranginya. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat mengurangi kuasa daripada firman Tuhan. Dan tidak ada yang dapat mencuri kuasa daripada firman Tuhan. Hanya kita bagaimana meresponinya. Adakah saya dan saudara menyimpan firman dalam hidup kita dan memperkatakan firman dalam kehidupan kita di saat situasi yang bagaimanapun? Karena sebagaimana Yesus berfirman, dia melepaskan otoritasnya dan membiarkan otoritas atau kekuasaannya tersebut bekerja. Saya dan saudara
Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, sama artinya kita melepaskan dan mempersilakan kuasa Tuhan itu bekerja, otoritas Tuhan itu bekerja, ataupun pribadi Tuhan itu sendiri yang bekerja. Haleluya. Dan setiap firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi setiap firman yang kita sampaikan menciptakan kehadiran Tuhan bekerja pada saat kita memperkatakan firman tersebut. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu saat kita menyampaikan atau memperkatakan firman Tuhan tersebut. Hanya tinggal saudara dan saudara bagaimana meresponi firman Tuhan. Hanya tinggal bagaimana respon kita menyimpan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Hal inilah yang akan membedakan pribadi seseorang ataupun keadaan hidup seseorang ataupun perjalanan kehidupan, keimanan dan kerohanian dan pelayanan seseorang di dalam kehidupannya, sehingga si A dan si B bisa berbeda. Hal ini terjadi bagi saya, Bapak Ibu. Dan perjalanan hidup saya katakan, perjalanan yang selalu berjalan di dalam perkataan firman. Perjalanan hidup saya sangat susah, Bapak Ibu. Sangat susah. Tapi dalam kesusahan, saya memperkatakan firman Tuhan. Mungkin dunia berpikir tidak mungkin. Tapi saya katakan, saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup membuka jalan saat jalan tidak ada menurut kapasitas manusia. Dan kerap kali saya tertakjub melihat bagaimana Tuhan bekerja menciptakan segala sesuatu yang rasanya tidak ada unsur pendukung untuk menciptakan sesuatu menurut kapasitas manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, seorang perwira datang kepada Tuhan. Tuhan, prajuritku sakit, tolong sembuhkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya pulanglah duluan, nanti saya datang. Prajurit perwira berkata, nggak perlu Tuhan, kau itu Tuhan agung, rasanya tidak pantas saya terima engkau di rumah saya. Saya ini kan perwira, di belakang saya ada bawahan saya, ada prajurit. Kalau saya kasih perintah, engkau ke kanan, engkau ke kiri, beli gula, beli tomat, mereka akan kerjakan. Itu saya masih perwira Tuhan. Sedangkan kamu kan Tuhan, jauh lebih berkuasa daripada kuasa yang saya milikin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tertekun. Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu, pulanglah. Lalu si perwira pulang dan menemukan prajuritnya sembuh. Wow. Karena dia memegang firman itu. Karena dia mengkandung firman itu. Ketika dia mengkandung firman itu, sama artinya dia mengkandung pribadi Tuhan itu sendiri, yang disertai dengan otoritas Tuhan itu sebagai Tuhan, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Saya ingat waktu saya merintis usaha dagang, Bapak Ibu. Saya nggak punya modal. Saya nggak punya modal. Sebelum saya merintis usaha dagang, saya selalu mengatakan, Tuhan, satu saat saya ingin punya usaha. Saya orang sederhana. Lalu kerap kali saya katakan dalam diri saya, Tuhanku, Tuhan yang hidup.
Dia mampu menciptakan jalan walaupun saya secara finansial saya tidak punya modal. Dan beberapa lama kemudian terwujud Bapak Ibu. Terwujud. Pada situasi perjalanan hidup, di masa yang paling sulit saya mengalami kecelakaan. Pada saat itu pelayanannya lagi bagus-bagus. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kau boleh ambil kesehatan saya. Tapi satu hal engkau dengarkan saat ini yang berbicara kepadamu. Aku setia padamu dan aku percaya di depan sana mujizat engkau telah sediakan. Bapak Ibu, saya melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu pegang firman itu, simpan di dalam hatimu, dan perkatakan firman itu di dalam kehidupanmu, di dalam situasi bagaimanapun. Sehingga firman itu yang adalah otoritas Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri, bekerja di dalam ruang lingkup hidup kita. Walaupun kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tetapi secara otoritas Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara. Sehingga Tuhan akan menciptakan sesuatu mujizat di depan sana, sebagaimana saya dan saudara memperkatakan firman itu dan tetap berkomitmen dalam firman Tuhan itu. Kalau kita bimbang, kita ragu, maka firman yang kita sampaikan dengan iman yang awalnya kuat, kalau kita bimbang sama saja sia-sia. Oleh karena itu jangan pernah bimbang, jangan pernah gugur iman. Jangan pernah goyah oleh karena situasi tersulit bagaimanapun. Tetap hidup dalam firman dan tetap perkatakan firman Tuhan itu. Sehingga saya dan saudara akan melihat bagaimana kenyataannya bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita, yang memelihara saya dan saudara dalam setiap aspeknya. Haleluya. Saudara yang kekasih, hiduplah dalam firman, peganglah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa.